Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Gimana kabar kamu hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah bersama-sama agar kita menuntut ilmu, diberi ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk minggu kemarin kalian sudah mempelajari, menghafalkan, dan mempraktekkan satu persatu, yaitu pembelajaran pertama tentang surat Al-Falaq. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu pembelajaran 2, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beriman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Setiap muslim wajib beriman. Orang yang tidak beriman kepada Allah berarti kafir. Lihatlah gambar di bawah itu. Seorang ustadz sedang mengajari ngaji kepada murid-muridnya. Rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Kalian harus percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu satu, Allah itu tunggal. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Malaikat itu jumlahnya ada 10. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan 4 kitab. Yang pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur, 3 kitab Injil, keempat kitab Al-Quran. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Rasul itu jumlahnya ada 312, sedangkan Nabi jumlahnya ada 124.000. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. A. Beriman kepada Allah. Yang pertama, pengertian iman kepada Allah. Iman artinya percaya. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Sebelum dikatakan orang mukmin bila dia belum beriman kepada kitab-kitabnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhallalan ba'idan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Surat An-Nisa ayat 136. Tujuan dan maksud dari diturunkannya kitab-kitab tersebut adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun.
kedua, beriman kepada Allah melalui ciptaannya. Lihatlah gambar dua ini. Yang pertama, seorang bapak guru atau ustadz yang sedang mengajari seorang muridnya untuk mengaji, untuk mempercayai bahwa Allah itu ada, karena manusia itu adalah ciptaannya Allah. Gambar yang kedua, seorang siswi yang sedang melihat ciptaan Allah seperti pohon, langit, bumi, hewan, itu adalah ciptaan Allah. Tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya makhluk hidup. Siapakah yang menciptakan makhluk hidup? Ini adalah bagian-bagian yang pertama diciptakan oleh Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, berevolusi, berubah bentuk dari makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, tercipta dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia, yang menciptakan tumbuhan, yang menciptakan langit, bumi serta isinya, menciptakan matahari, bulan, bintang. Semua makhluk yang sempurna itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini, harus mempercayai bahwa Allah itu ada. Tidak mungkin makhluk hidup tercipta dengan sendirinya ataupun berevolusi. Pasti ada pencipta, Al-Khaliq, yaitu yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta dan pemelihara seluruh makhluk hidup. Sebelum saya tutup, ada bantuan untuk anak-anakku yang soleh dan solehah. Biji padi hendak ditabur agar tumbuh di dalam sawah. Kepada Allah kita bersyukur dengan meningkatkan iman takwa. Cukup sekian yang saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.